Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para sahabat subscriber jejak spiritual santri alus dan sahabat CSSA TikTok sahabat ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berada di Kabupaten Serang sahabat. Citak-takan. Kalau bahasa Serangnya itu citak-takan sahabat. Di sini kita sebentar lagi kita akan menuju tempat makam keramat. Yang konon makam keramat ini sahabat ceritanya sedikit menarik sahabat ya untuk diungkap. Nama buyutnya bu siapa ini itu? Buyut Yahya. Buyut Yahya. Julukannya Kelenting. Buyut Kelenting. Jadi hanya sedikit sebatas cerita tadi Pak Kuncen tadi mana? Harusnya tadi kita ngebahas ya. Nanti ya sudah sedikit tadi dibahas juga. Jadi ceritanya di makam ini sahabat, cerita Gak apa-apa sih, nanti mamangnya juga suruh ke sini. ya, nanti bisa kita langsung tanyakan ya. Sedikit saya bahas dulu. Jadi Ki Buyut Yahya ini punya ayam jago sahabat. Dan makam Ki Buyutnya juga tidak jauh dari makam jagonya sahabat. Nah, ada beberapa warga yang mengetahui bahwa yang ingin mengadu jago katanya, jagonya itu dijarahin dulu sahabat. Setelah dijarahin diadusin di situ. Ya setelah saya tanya menang nggak mang setelah diadusin, ya nggak tahu ya, dia mandiin dia maksudnya itu. Jadi katanya nggak tahu, tapi banyak dari mana-mana tuh yang pengen sambung ayam sahabat ya. Itu di sini dulu nyaratnya. Tapi ya saya sedikit penasaran, ya kekhawatiran saja sahabat, karena ini bisa menjadi potensi syirik sahabat. Karena sudah ya kita kan tidak tahu Ki Buyut Yahya itu sebetulnya sosoknya siapa dan siapa, kita belum sempat mengungkap itu. Khawatir di situ adalah makam keramat, makam waliullah, dan diminta oleh orang-orang yang tidak yang kurang pengetahuan meminta syariat ngadu ayam jago, barang menang kan keterusan ya. Terus taruhan. Dan khawatir, dan menurut saya pribadi tidak mungkin ketika seorang sosok waliullah itu mengabulkan ketika orang yang meminta itu salah sahabat. Itu salah. Makanya kita telusuri, mudah-mudahan kita mendapat informasi yang lebih jelas lagi. Di sini kita lagi ngopi dulu sebentar setelah sholat duhur, makan siang, ngerokok dikit, ngopi dikit, baru berangkat. Abang Angaris tuh ngap potongnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat subscriber jejak spiritual santri halus dan rekan-rekan TikTokers ya, followersnya Kang Haris. Alhamdulillahirabbil alamin sahabat. Pada kesempatan siang hari ini ya, siang karena tadi kita habis melaksanakan sholat zuhur, lalu kita habis makan bersama saudara-saudara kita semua di sini. Jadi sahabat, menariknya itu ketika ada informasi memang yang punya lahan ini adalah saudara kita sahabat ya. Cuma di sebelah sana itu ada makam keramat yang mungkin dikeramatkan oleh orang-orang kampung sahabat. Adapun beliau adalah sosok entah itu aulia Allah ataupun hanya sebatas orang desa biasa, kami belum tahu sahabat. Cuman setelah saya telusuri dan saya tanyakan kepada, bisa dikatakan ahli waris, karena memang beliau mengakui, katanya saya juga ada keturunan dari Ki Buyut Yahya tersebut. Tapi penjelasannya saya belum begitu dalam. Apakah memang Ki Buyut Yahya ini dari zaman kerajaan kesultanan ya Kesultanan Hasanuddin ataupun kesultanan anaknya Hasanuddin ya, atau seterusnya, atau di atasnya, atau dari zaman penjajah dan lain sebagainya, kami belum tahu. Karena memang Ki Buyut ya, Ki Buyut itu kan kemungkinan kan di bawah daripada kerajaan sahabat. Jadi mempunyai jago yang sakti mandraguna sahabat ya. Kalau zaman dahulu yang tidak kebal dengan hukum, dalam arti hukum ini ya, hukum negara sahabat ya. Kalau sekarang kan di lamun ora resmi menjadi di ubak-ubak polisi ya, sengadu-adu ayam sahabat ya. Jadi sahabat, kalau zaman dahulu kemungkinan bisa jadi cara siarnya itu dengan cara mengadu ayam. Mungkin seperti itu, dan kemungkinan ada elat-elat yang mungkin diperbolehkan ya Kang Ustadz ya, apabila memang itu untuk siar. Namun sekarang kan bukan untuk siar, tapi mempertaruhkan harta dan tahta sahabat ya, ketika beradu ayam seperti itu. Kalau dulu zaman cerita para kesultanan ya, sedikit saya mengulik cerita tentang
Gunung Santri. Ya, Iya. siapa Gunung Santri itu? Syekh. Syekh Ki Soleh bin Abdurrahman, ya. Ki Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, sahabat. Nah, di situ kan memang ketika berperang Sultan Hasanuddin bertawajuh di Gunung Lempu yang mendapatkan isyarah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melawan Ki Prabu Pucukumun. Dan kemudian dicarilah dengan Ki Soleh, ya, murid daripada Sunan Giri, entah itu Sunan Ampel, ya. Saya juga kurang begitu paham. Lalu dipertemukan dan disiasati untuk melawan Prabu Pucukumun yang waktu itu mengadakan pertarungan itu dengan Kanuragan, lalu dinegosiasi dengan Hasanuddin, bertarung menggunakan ayam. Nah, si Ki Soleh inilah yang berubah wujud menjadi ayam. Nah, mungkin dari situlah ya, luar biasa sahabat. Cuman yang dikhawatirkan adalah pembalikan. Apa maksudnya pembalikan? Jadi wong juara aja kita namanya juara. Udu kiai, udu ulama juara tukang adu ayam. Menangan ayam ya kawan ya. Barang mati dikubur nih kuno, ayam mati dikubur nih kuno, dibungkus-bungkus karo kain putih, dijarai. Nah, itu yang kami khawatirkan sahabat. Terus mana saya kan wah kayak wong-wong sing adu ayam, sing Jakarta, sing endi-endi sahabat, bahkan Sumatera tekem mrene ngejarahi lokasi kuwen, terus ayamnya ditus diadu jere menang sahabat ya. Wallahu alam iku sahabat ya. Insyaallah nanti setelah kita ngopi, kita akan langsung cek ke lokasi ada apa saja. Nah, uniknya sahabat, katanya sahabat ya, banyak sekali pekakas-pekakas benda-benda gaib yang ada di tempat itu sahabat. Ada namanya Guci, terus ada pekakas-pekakas lainnya yang sering sekali para spiritualis mendatangi tempat itu dan mencoba untuk mengambil. Tapi banyak sekali yang mengatakan tidak bisa diambil sahabat. Nah, di sini juga kami tertarik, ada apa sih sebenarnya di situ? Mungkin akan kita bisa ungkap sedikitnya supaya ada penjelasan apa sih apakah memang ada Guci, apakah memang ada jago yang dikuburkan di situ sampai diputihi ya. Waduh, luar biasa mulia amat ya. Ya, tapi bukan jere si jago pun penjelmaan seperti kayak Ki Soleh ya sangat mulia dong sahabatnya, karena aulia Allah seperti itu. Tapi kalau hanya sebatas jago seperti biasa lalu diberikan kekuatan gena syiar, ya bukan sosok-sosok yang begitu baik sih menurut kami seperti itu ya, ketika selalu diagung-agungkan bahkan diminta karomanya ning ayam sahabat ya. Wong kita dijaluk karomanya ning ayam kan itu kan tidak pantas sahabat. Insyaallah nanti apa saja nanti kita di sana kita lihat, kita akan mencoba untuk merasakan energinya ataupun sedikit berkomunikasi dengan tempat makhluk yang ada di situ. Terus masih bodoh para sahabat ya, Arab berasumsi seperti apapun itu tentang kami, komunikasi dengan bangsa jin dan lain sebagainya, ya terserah, itu asumsi para sahabat semua. Kami tidak memaksakan untuk percaya karena semua orang punya hak untuk memilih ya. Wah, ikan pilkada ya. Jadi tidak harus dipaksakan. Yang percaya ya monggo, tidak percaya pun tidak ada masalah sahabat. Nanti kita telusuri, lamun ada pekakasi dijukut, menawane wis dijukut mah kononku ya orang genap ranting ngadu ayam maning kan kononku ya. Dawong syarat ngadu ayam cukutnya kita kon sahabat ya. Terima kasih sahabat, mungkin itu saja, nanti kita akan lanjut perjalanan. Terima kasih. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita menemukan konten yang tidak ada suaranya dan pengisi suaranya adalah saya sendiri dengan Kang Haris. Mohon maaf sebelumnya apabila atas kekurangan dalam video ini kami tidak menampilkan dengan baik ataupun dengan benar sahabatnya. Karena memang ada kendala, tiba-tiba setelah kita rekam, setelah kita cek ternyata suaranya hilang sahabat. Jadi di sini Kang Ustadz Gofari lagi berkenalan dengan warga atau warga setempat yang ada di situ untuk meminta penjelasan mengenai Ki Buyut Yahya tersebut sahabat. Cuman saya lupa nama bapak ini siapa. Jadi Ki Buyut Yahya ini adalah sosok seorang ulama menurut pengakuan daripada warga desa di situ. Sosok seorang ulama besar yang bersiar menggunakan ayam jago ya, yang bersiar menggunakan ayam jago. Nah, jadi di sini kami belum begitu detail ya, karena belum paham juga siar menggunakan ayam jago ini apakah seperti di zaman Kesultanan Hasanuddin, seperti Sultan Hasanuddin Banten ketika perang melawan Prabu Pucukumun, lalu Ki Soleh bin Abdurrahman berubah wujud menjadi karomahnya ya mungkin, ataupun keilmuannya lah karomahnya atau ilmunya, atau memang mutlak murni ini jago ini adalah jago, hewan jago beneran, ayam beneran yang diberikan kekuatan oleh Ki Yahya untuk
syiar, entah syiarnya ayamnya diadu atau bagaimana, wallahu alam sahabat gitu. Karena memang si bapak ini pun tidak memberikan penjelasan dengan terang karena memang terbatas ya, karena tidak tahu juga dalamnya seperti apa. Cuman warga desa mengakui dan meyakini karena seluruh di situ juga makam itu sudah lama dan sangat dikeramatkan. Jadi untuk penjelasannya pun karena memang tidak bertemu dengan orang yang bisa memberikan penjelasan secara detail, jadi ya hanya sebatas itu saja, hanya sebatas nama. Saya tanya binnya ataupun bapaknya daripada Ki Buyut Yahya itu pun siapa, tidak tahu sahabat. Kemungkinan mati obor aja bahasa kita namanya ya. Tapi tetap kita yakini itu adalah makam daripada makam keramat yang dikeramatkan oleh warga desa, seperti itu sahabat. Paling setelah ini nanti kita akan lanjut lagi perjalanannya melihat daripada makam Ki Buyut Yahya. Terima kasih. Awas Mang. Oh, kena jempol lebat Mang. Wait. Pelan Mang. Ya ya. Tangkil. Ih, kita ini Riki. oh Pantes lagi kan? Ternyata ini sahabat, dekat sahabat tempatnya. Saya kira jauh agak ke sana sahabat, ternyata cuma naik dikit doang sahabat. Iya. Oh iya iya iya. Oh ini pohon besar. Ini buat apa kenaraan ini kan? Dan ini sih enten niku. Oh, Mang. Berapa? Timun sampai dibuka kin sas. Ada band. Kin keren. Band. Niki makam Ki Buyut ya. Nah, makam jagone niku ning duhur. Oh, jadi sahabat, kemungkinan karena memang ini dipercaya dengan masyarakat adalah Ki Buyut Yahya ini adalah seorang ulama yang menyebarkan syiar agama Islam di Kabupaten Serang ini sahabat, sehingga ayamnya pun disejarahkan sahabat. Disejarahkan karena memang walaupun ini sebagai hewan peliharaan, ayam ini karena mungkin berjasa dalam mendirikan agama Islam di Kabupaten Serang ini. Saya tidak sebutkan lokasinya ya, bukan kagolongan tukang adu ayam tak kemerini bakal wah bahaya mana sahabat ya. Jadi dibuatlah sebagai apa jadikan tanda ya, kenang-kenangan lah kawanku ya, karena memang makam ini makam keramat, terus juga memang wasilahnya dengan ayam jago. Jadi ayam jago ini pun dikubur di sebelah makam, terus juga dibebedi kain putih yang tujuannya guna mengingat saja sahabat ya. Tapi awas salah, karena tempat ayami iki tempat makam waliullah sahabat konon ya. Kerasa ya? Iya, ngesang. Terus aja nggak apa-apa. Jarah tipit nah, apa tipit? Cara bermaca itu Fatihah. Fatihah ya. Kita jarah dulu sahabat ya. Kita kirim doa dulu kepada arwah para leluhur yang sudah menghadahuli kami, karena memang beliau juga disebut dengan ulama yang menyebarkan agama Islam. Jadi patutnya kami untuk mengirim doa ataupun ngalap barokah ya. Benar ya? Betul. Iyalah. Monggo. Kosong ya. Pokoknya sangka nih membuka tasbih ya.
Bin sinten mang? Boten uning. Kibuyut Yahya be ya. Wasafata sosma ya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya ahlan qubur. Assalamualaikum ya nabiyyina Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Assalamualaikum Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Antum lana sarafan insyaallah ta'ala bikum nakun al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Amin. آمين 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 يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. Amin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. آمين آمين. يا سلام. وآخر الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Lagi-lagi di sini videonya tidak terdapat suara, sahabat. Setiap kami ingin menjelaskan tentang kebenaran daripada makam Ki Buyut Yahya ini, kita jelaskan, tapi tiba-tiba di dalam video ini hilang lagi suaranya, sahabat. Ya, yang pada intinya insya Allah kita sepakat dengan para warga desa pun yang kami temui bahwasanya memang makam itu adalah makam keramat atau bisa dikatakan makam ulama ya, yang syiar di lokasi itu, di kabupaten itu ya, dengan menggunakan atau dengan wasilah ayam jago. Wallahu alam di situ apakah memang ayam jagonya ditarungkan atau memang hanya sebatas nama saja. Cuman kita yakini karena memang Ki Buyut Yahya itu adalah seorang ulama, kemungkinan hanya sebatas nama saja jago itu ya. Bukan berarti Ki Buyut Yahya ini seorang ulama yang suka ngadu jago, bukan, sahabat ya. Tapi itu hanya sebatas julukan. Kemungkinan memang punya jago ya, jago yang sakti mandraguna, kemungkinan ya. Ya, namanya juga orang dahulu kan bisa saja seperti itu, sahabat ya. Tidak seperti sekarang. Kalau zaman dahulu kan walaupun orang bodoh pun ketika membaca bismillah saja bisa terbang, gitu kan ya. Apalagi seperti ulama zaman-zaman dahulu yang luar biasa keilmuannya ya, tidak bisa kita ragukan lagi. Seperti itu, sahabat ya. Mungkin kita di sini bisa lihat ya, hanya sebatas kecap-kecap mulut doang ya, lakas suara nih, sahabat ya. Jadi kita akan lanjut lagi untuk proses penarikan ataupun pengangkatan benda pusaka atau mustika, karena sesuai dengan pengakuan warga sekitar ataupun yang ngurusin tempat itu ya, sebagai kuncen lah bisa dikatakan demikian, atau banyak sekali orang-orang yang berziarah kubur ke situ, lalu juga banyak orang spiritual melihat di lokasi situ, yang konon katanya memang di situ banyak sekali mustika ya, peninggalan daripada Ki Buyut Yahya, atau mustika yang sekiranya memang sudah bersemayam lama ada di lokasi situ. Tapi wallahu alam, nanti kita coba lihat saja keterusannya seperti apa. Dan juga terus tonton video ini supaya kita semua menyaksikan proses dari awal sampai akhir, sehingga tidak ada kesalahpahaman ketika sahabat menyaksikan video ini. Terima kasih. Ngareplah kamera. Maksudnya sing ngarep. Mang, dari keren, Mang. Mungkin yang banyak mah. Dari keren. Marane ki beda pet ki. Cuma dibaca kisah skrihin, Mang. Sering nggih, bukan wonten anu
Apa warnanya ula? Deketin aja ngesutnya Kang Son. Khawatir takut dikira ditaruh sesuatu apa gitu. Yuk. Yuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerur kan mang, bolongi mang. Boten. An banyu nek. Juro tapi. Apa? Boten mingson njur boten. Sampai tekan budi. Oh. Dilawak bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Sir dan sifat wujud Allah. Sebelah gini kamera. Yuk, mal PKB. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan sahabat ya, karena takut hilang. Karena bentuknya sebuah mustika sahabat. Dah. Coba. Coba ya. Jadi sebar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan cerita tadi sahabat. Di dalam jepuk itu terdapat sebuah mustika. Dan mustika itu insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Yang saya pegang ini. Ayamnya ayam jago kampung.
tapi gede, bukan Bangkok. Jalak emas. Ayamnya jalak emas. Jadi seliringnya kan warnanya emas sahabat. Buntutnya gigire. Kononnya. Bulu tandanya. Apa siarannya kan ya? Yes, kuan be. Nanti akan saya coba diilustrasikan di dalam sebuah gambar warna-warna. Masya Allah. Masya Allah. Pegang tisunya. Yes. Warna merah sahabatnya. Cakep ya. Buru energinya. Itu kalau dilihat itu kayak ada air di dalamnya sahabat. Iya benar. Tuh, kayak ada air di dalam. Karena walau alam ya, tatkala ayam ini sudah mulai merasa terdesak, jadi kayak seolah-olah abangan mata nih, energi daripada rasang sebelah kiri kan, Kilangnya, di gelang, jadi ngegelentung. kelentingnya. Jadi ketika melakukan nyekel ayamku, muni. Nah, yuk, kita lanjut di tempat pemandian ayamnya sahabat. Di sumur airnya. Luar biasa sahabatnya. Nanti kita dibuka lagi di sana. Ada airnya dalamnya. Yuk, kita lanjut yuk. Mungkin ada di sini kan. Supaya tidak terlalu sore. Yuk. Yuk kita mengungkap itu. Kita ungkap lagi, kita telusuri lagi sumurnya sahabat ya, sumur di mana ayam itu ketika dimandikan. Yuk. Astagfirullahaladzim, lupa. Lihat pundi. Bukan kalingan. Bukan kalingan sama sekali mah. Ada kelikuran. Lagi fokus. Lagi-lagi suaranya hilang sahabat ya. Di sini proses pengangkatan ataupun penarikan di sumur yang biasa untuk memandikan ayam jagonya sahabat ya. Di sini tempatnya. Ini adalah sumur. Dan di sini sebenarnya batu ya, yang berlubang ini adalah batu, dan sekelilingnya adalah batu, bukan tanah, bukan apa, batu, tapi mengeluarkan air sahabat. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, di sini akan saya kasih soundtrack ya, supaya tidak terlalu kosong ataupun tidak terlalu sunyi sahabat ya.